Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita, jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba bincang-bincang santai tentang untukmu yang sedang lelah. Jadi, perbincangan kita pagi hari ini untuk teman-teman yang mungkin sedang merasakan lelah atau capek, atau mungkin lagi sakit hati dengan seseorang, atau mungkin lagi fase down kayak gitu ya. Jadi kalau kalian sedang merasakan fase yang seperti ini, tidak apa-apa, jangan malah dihindari ya, jangan malah dihindari, tapi betul-betul dirasakan, kemudian diambil manfaatnya. Apa manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari fase ini ya gitu. Karena seperti yang sudah saya pernah sampaikan, selalu saya sampaikan dalam vlog saya, bahwa ini bukan, yang saya bicarakan ini bukan berdasarkan dari profesional di bidangnya, tetapi ini merupakan pengalaman dari saya pribadi dan pengalaman dari beberapa teman atau saudara di lingkungan saya, yang kemudian pengalaman-pengalaman itu ternyata saya berpikir itu penuh manfaat, dan saya rasa akan baik bila dibagikan kepada teman-teman semua. Apabila teman-teman sedang lelah atau sedang menghadapi suatu permasalahan yang bagi teman-teman itu kayak nggak ada jalan keluarnya, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah ingat agama teman-teman masing-masing. Jadi kalau mungkin yang mukmin ya, yang beragama Islam, langsung istighfar. Langsung istighfar, ambil wudhu, sholat. Ingat sama Allah kayak gitu. Saya juga belum yang terlalu alim ya teman-teman, belum yang sampai gimana, tetapi saya berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Islam ya. Karena kita itu kan nantinya harus ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan nanti langsung misalnya teman-teman dengar kayak gini, ah ini so alim banget. Tidak, justru saya ini juga sama-sama sedang fase belajar. Saya ini fase orang yang belajar dengan santai juga kayak gitu. Tapi harus ada proses, jangan karena santai terus itu juga salah kayak gitu. Karena umur kita nggak ada yang tahu, jadi nggak ada patokan muda atau tua untuk memulai semuanya. Jadi kalau mau memulai bertaubat atau lebih baik ya dimulai pada hari ini, detik ini, jangan besok atau nanti kalau saya sudah ini sudah itu, jangan. Kembali ke topik awal tadi, setelah itu jangan cepat-cepat membicarakan kepada orang lain, siapapun yang ada di sekitar Anda, jangan. Kecuali betul-betul kepada orang yang Anda benar-benar percaya karena sudah teruji orang tersebut mampu menjaga kepercayaannya. Kalau dalam hal ini saya sarankan dilihat-lihat dulu permasalahannya kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman yang misalnya belum menikah, misalnya mau berbicara sama orang tuanya, kalau memang masalahnya terlalu berat kan juga kasihan orang tuanya, nanti malah nambah beban orang tua, malah orang tua jadi sakit. Terus kemudian kalau mau berbicara dengan pasangan, iya kalau masalahnya masalah yang lain, tapi kalau ini memang masalahnya malah berhubungan dengan pasangan, kan ya nggak lucu juga kalau Anda itu berbicara dengan pasangan, nanti malah memperkeruh keadaan. Kemudian kalau misalnya berbicara dengan teman atau sahabat, saya khawatir, saya menyampaikan di sini berdasarkan pengalaman yang sudah kayak gitu ya. Antara teman dan lawan itu, antara teman dan musuh itu, antara benci dan cinta kemudian ya, itu berbeda sangat tipis sekali karena kita ini masih manusia. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi guys, nyambung tadi ya. Jadi apa? Jangan cepat-cepat memutuskan untuk bercerita kepada siapapun, karena seperti yang saya utarakan tadi, namanya teman atau sahabat itu belum tentu juga bisa menampung cerita kita kayak gitu. Dan ya nanti kalau memang kalau memang dia itu bisa menjaga kan permasalahan yang kita hadapi. Kalau misalnya
dia itu tidak bisa menjaga, malah dia nanti menceritakan kemana-mana permasalahan yang kita hadapi, kan malah itu memperburuk keadaan kita kalau kita misalnya mengetahuinya, dan kita nanti malah tambah kecewa sama teman kita gitu. Jadi tidak perlu di-share kepada teman-teman kalian, juga tidak perlu di-share dulu kayak gitu. Jadi diam dulu sejenak, kemudian berusaha mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik kayak gitu. Kemudian dicari hikmahnya, sebenarnya apa sih hikmah atau apa faedah manfaat yang bisa dipetik dari semua permasalahan. Karena yang Allah berikan tuh pasti ada manfaatnya, nggak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan kayak gitu. Mungkin di saat kita mengalami permasalahan itu kita menganggap Allah itu tidak adil, terus kenapa ya hidup kita kok seperti ini, seperti itu. Tapi sebenarnya nanti mungkin tidak waktu itu yang kita bisa mendapatkan manfaat atau hikmahnya kayak gitu kan. Tapi nanti setelahnya, beberapa saat setelahnya, kalau kita memang betul-betul berusaha mencari arti dari sebuah permasalahan yang kita dapatkan itu, yang kita lalui itu, nanti kita baru akan insya Allahnya tersenyum bahagia bahwasanya alhamdulillah ya dulu itu begitu, sehingga saya begini kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada peristiwa itu, mungkin saya di titik itu saja kayak gitu. Karena Allah itu akan mempertemukan seseorang itu dengan level yang sama kayak gitu. Maksud saya begini, orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Demikian pula orang yang kurang baik. Orang yang kurang baik tidak akan mungkin dipertemukan oleh Allah dengan orang yang baik kayak gitu. Jadi level itu pasti akan sama karena Allah itu maha adil. Terus kalau guys nih misalnya cerita nih, oh enggak juga kak, buktinya ini tetangga saya nih istrinya jahat tapi suaminya baik misalnya kayak gitu. Enggak guys, itu enggak bener. Itu karena anda aja yang enggak tahu kayak gitu. Yang tahu sesungguh-sungguhnya kan hanya Allah. Pastinya namanya kalau masih dijodohkan dalam ikatan suami istri, pasti ada sifat yang mirip. Misalnya suaminya pemalas, istrinya pasti juga pemalas kayak gitu. Jadi enggak mungkin tidak kayak gitu. Jadi pasti ada satu hal yang memang levelnya itu lagi sama kayak gitu. Sama aja dengan pertemanan. Kalau kalian itu misalnya berteman dengan seseorang terus akrab kayak gitu, kalau nggak selevel juga nggak mungkin bisa. Misalnya kalian itu orangnya sungguh-sungguh dalam bekerja, terus alim, terus kata-kata kalian tuh misalnya baik, santun kayak gitu ya. Terus kalian ketemu sama orang yang misalnya ngawur dalam kehidupan, saya rasa dengan sendirinya kita akan menarik diri. Kita nggak mungkin bisa, karena seyogyanya air dicampur dengan minyak tidak akan pernah menyatu kayak gitu. Jadi kembali lagi di pokok bahasan saya tadi di awal, kalau memang lagi merasa lelah, satu tadi yang dilakukan istighfar atau mendekatkan diri kepada yang maha kuasa menurut agama kalian masing-masing. Terus kedua, tahan mulut, jangan berbicara kecuali memang pada profesional di bidangnya. Misalnya Anda ada masalah di hubungan pertemanan, ya cari orang yang mungkin pakar di masalah pertemanan kayak gitu kan. Dia yang bagaimana melihatnya, ya lihatnya dia misalnya orang yang temannya banyak, dalam sosialnya dia terkenal baik kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ada permasalahan suami istri misalnya, ya tanya sama orang yang konseling tentang perkawinan kayak gitu. Jadi jangan asal-asal. Kita harus mensikapi semua orang yang ada di lingkungan kita kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan berfokus pada masalah yang Anda hadapi. Jadi bukan pengalihan ya, kalau pengalihan itu tidak sehat kayak gitu. Anda harus mencari sesuatu yang bermanfaat untuk diri Anda kayak gitu. Jangan sampai depresi. Nanti kalau misalnya Anda lagi stres, Anda cuma tidur di kamar, malah tambah malas, tidak mau melakukan apapun, cuman main HP kayak gitu ya, makan tidur, ya tambah stres kayak gitu. Terkecuali kalau memang Anda ini memang dirasa betul-betul sudah tidak kuat, dalam artian kok udah nggak bisa untuk mikir, nggak bisa untuk bekerja dan sebagainya, ya Anda memang harus bertemu dengan pakar psikolog misalnya kayak gitu kan, karena mungkin mental Anda udah kena kayak gitu.
Terus yang keempat, jangan jadikan masalah itu sebagai awal keterpurukan Anda. Justru jadikan permasalahan itu menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat Anda untuk lebih baik ke depannya kayak gitu. Anda harus berani introspeksi diri. Dan jangan gengsi dengan orang-orang yang mengetahui masalah Anda. Jangan malah Anda tutup-tutupi. Misalnya Anda lagi bangkrut misalnya ya, atau usaha Anda lagi nggak lancar, terus Anda ditanya sama teman Anda yang sebenarnya dia maksudnya baik, pengen nolong Anda, tapi karena Anda ini malah sifatnya sombong, Anda malah nutup-nutupi maksud Anda biar kesulitan Anda tidak dikonsumsi oleh orang tersebut. Tapi padahal Anda malah membunuh rezeki Anda sendiri dengan tidak menceritakan itu, karena teman Anda yang tadinya mungkin, atau saudara Anda atau siapapun itu yang tadinya mau care, mau simpati, mau empati, malah ini orang mau ditolong kok malah sombong sekali, ya sudah kayak itu. Padahal mungkin teman Anda itu udah betul-betul tahu kalau Anda itu sedang bangkrut misalnya dari sumber-sumber yang terpercaya. Tapi karena Anda itu sombong, akhirnya karena gengsinya tadi itu, akhirnya udahlah susah malah menutup jalan rezeki lain. Jadi kalau memang belum siap ngomong, lebih baik tolong disampaikan aja, tolong jangan tanyakan itu dulu. Anda belum bisa menjawabnya karena belum siap gitu aja. Nggak usah bohong ya gitu. Karena orang itu kalau udah terbiasa bohong itu, bohong satu, nanti bohong yang kedua, bohong yang ketiga, bohong yang keempat, terbiasa kayak gitu. Jadi ini sama aja ya guys, saya juga masih dalam taraf pembelajaran, dalam artian bukan berarti saya berbicara di sini tuh saya udah baik, bukan. Justru saya berbicara, saya mendengar kata-kata yang saya bicarakan, saya juga berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin kayak gitu. Terus yang keempat kayak gitu ya. Yang keempat, Anda harus menjadikan momen ini, kehancuran apapun atau kemunduran apapun yang sedang Anda dapati ini, menjadi momen atau peristiwa satu-satunya yang terjadi di hidup Anda. Dalam artian Anda harus benar-benar berusaha agar hal ini tidak terjadi lagi gitu. Jangan sampai terjadi lagi dalam kehidupan Anda. Keledai aja nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali kayak gitu. Jadi kalau Anda misalnya sampai mengalami suatu peristiwa yang tidak baik itu sampai 2 kali dengan peristiwa yang sama, berarti Anda itu tidak belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Terus seandainya walaupun Anda itu tidak bicara kemana-mana, kadang-kadang itu kan dinding aja punya telinga kayak gitu. Cerita kemunduran Anda, kesulitan Anda tuh udah diketahui oleh orang-orang di lingkungan Anda misalnya. Terus mereka semua banyak yang jadi penasehat bijak kepada Anda, itu juga Anda harus hati-hati guys. Dalam artian Anda harus saring-saring kembali. Cara menyaringnya gimana Kak? Cara menyaringnya Anda harus lihat yang berbicara ini siapa kayak gitu, dan konten yang disampaikan apa. Dalam artian begini, orang yang kehidupannya tidak bahagia, misalnya Anda punya permasalahan pernikahan nih, terus yang ngasih nasihat kepada Anda adalah orang yang Anda saja tahu kalau pernikahannya dia tidak bahagia. Misalnya dia sering cekcok sama istrinya atau cekcok sama suaminya misalnya gitu, sama anak-anaknya juga nggak akur misalnya. Terus dia ini ngasih masukan-masukan buat Anda, ya Anda nggak usah langsung percaya kayak gitu. Lihat lagi kontennya. Kalau memang walaupun dia biasanya cekcok sama suami atau istrinya atau anaknya, tapi kalau kontennya dia sampaikan misalnya baik, misalnya dia bilang sabar dulu, positif misalnya yang disampaikan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi begitu misalnya dia memberikan masukan-masukan yang negatif, ya Anda jangan langsung tersulut emosi kayak gitu. Terus yang kelima, jangan marah. Karena marah itu adalah awal dari semua kehancuran yang lain kayak gitu.
Jadi em, tidak ini ya, tidak apa, tidak munafik kalau kita itu memang kalau ditimpa masalah pasti terkadang pasti langsung emosi, tetapi berusaha belajar bahwa marah itu hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi dikuasai dulu hatinya ya, kemudian berusaha mencari solusi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ayo kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kita biasanya punya agenda pembukuan untuk perbelanjaan setiap bulannya ya, rencana pengeluaran harian. Bagaimana kalau misalnya kita mulai dengan hari ini punya buku tambahan buku perhitungan amal dan keburukan kita. Jadi kita punya yang kalau kita anggap pengeluaran tuh dosa-dosa kita, dan kalau yang kita anggap pemasukan itu adalah pahala-pahala kita. Nanti kita hitung setiap akhir bulan berapa banyak yang bisa kita tabung. Nah, itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi perakiraan dari penutup usia di kehidupan kita mungkin tentunya, karena kan kematian kita itu nantinya tidak akan jauh-jauh dari kebiasaan harian yang kita lakukan selama di dalam kehidupan. Jadi banyak maaf dari saya, mohon maaf lahir batin, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Sama-sama belajar, semoga ada manfaatnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.